Alhamdulillahi ala nikmatil islami wa hiya a'dhamun ni'am al-mun'imi bitafadduli wal hakimi bil adli wal mausufi bil karam al-muta'ali anil intiqali wal irtihali waz zawali wal adam alladhi la yusabu bi jinsin fala yahwi ilmuhu lahu wala qalam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala kulli halim mi wujudi wa adam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilakun khalaqal khalqa wa qaddara rizqa wa qasam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya lahu min nabiyyin ba'asahu Allahu ila kafatil khalq. Ya lahu min nabiyyin ba'asahu ila kafatil khalqi nabiyyan fa'andara wa basyara wa khawwafal ahzaba wa hajam. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi salatu wa salaman daimaini mutalazimaini bidawamil fadli wal karam wa sallama tasliman katsira ayyuhan nasu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara kaum muslimin sidang salat Jumat yang berbahagia, puji dan syukur mari kita semua panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat, terutama nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam. Hingga pada kesempatan siang ini kita masih bisa melaksanakan sebahagian daripada kewajiban yang telah Allah tetapkan bagi kita untuk melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Satu harapan, mudah-mudahan ibadah yang sudah, yang sedang dan yang akan kita laksanakan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam semoga selamanya terlimpah curah kepada baginda yang mulia Habib tercinta Nabi Yana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Satu harapan, mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah kita akan mendapatkan syafaatnya. Saudara-saudara kaum muslimin sidang salat Jumat yang berbahagia, bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti memelihara diri dari segala bentuk kemusyrikan dan kemunafikan, yakni dengan mentaati dan mengerjakan semua perintah Allah serta meninggalkan larangan-larangannya. Juga takwa yang dapat menumbuhkan amal-amal soleh yang nyata sebagai pembuktian kebesaran iman. Sebab segala perbuatan dan amal manusia, baik atau jahat, yang merupakan pencerminannya iman terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk berbuat kebajikan yang tidak ada putus-putusnya kepada sesamanya dalam bentuk pengorbanan harta benda, berderma dan bersedekah kepada siapapun. Islam ditegakkan dan berkembang bukan atas dasar kikir dan menahan harta benda. Oleh karena itu Islam menasihatkan kepada setiap muslim agar menyambut dorongan berderma dan segi-segi kebajikan yang tidak ada putus-putusnya, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun yang tersembunyi. Itulah sendi ajaran Islam yang didasarkan kepada pengorbanan, membelanjakan sebagian harta yang dimilikinya untuk berderma dan bersedekah sebagai perwujudan tanda syukur kepada Allah yang telah memberikan karunia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 274, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfikuna amwalakum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Orang-orang yang menapakkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhannya, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Saudara-saudara kaum muslimin sidang salat Jumat yang berbahagia, setiap muslim hendaknya berhemat dalam mengeluarkan hartanya untuk memenuhi kepentingan hidupnya, agar harta tidak habis begitu saja,
sebab ia berkewajiban mengajak orang lain dalam menikmati dan memanfaatkan harta yang Allah karuniakan kepadanya. Kekayaan hendaknya kita gunakan untuk membantu kepentingan umum, menolong fakir miskin, dan ikut meringankan penderitaan orang-orang yang susah dan tidak mampu. Rasulullah SAW bersabda, "Ya ibna Adam, innaka in tubdil fadda khairul lak, wa in tumsiku sarrul lak, wa la tulami ala kaffab, wabda biman ta'ul, al yadul ulya khairum min yadis sufla." Wahai anak Adam, kalau engkau mendermakan kelebihanmu itu lebih baik bagimu, dan apabila engkau tahan saja itu berbahaya bagimu, dan engkau tidak tercela atas kesederhanaan, dan dahulukan orang-orang yang menjadi tanggunganmu, dan tangan yang di atas atau yang memberi lebih baik daripada tangan yang di bawah atau yang menerima. Hadis riwayat Imam Muslim. Saudara-saudara kaum muslimin sidang salat Jumat yang berbahagia, Allah melarang memboroskan harta dan memerintahkan agar memberikan harta kepada kaum kerabat dan fakir miskin, karena orang yang mubadzir atau yang tidak mengeluarkan yang berguna adalah perusak yang bodoh, tidak punya perhitungan, menyia-nyiakan harta pada keinginan nafsu tersentuh. Bagaimana orang-orang yang semacam ini bisa membayarkan hak yang telah menjadi kewajibannya? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 26 dan 27, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa atidal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil wala tubaddiru tabdira innal mubaddirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitani rabbihi kafura. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Saudara suka muslimin sidang salat Jumat yang berbahagia, demikianlah perintah Allah dalam Al-Quran. Tapi bagi seorang muslim yang tidak mampu menolong dan membantu dengan harta kekayaan karena ketiadaannya, Allah memberikan petunjuk agar berbuat baik dengan sedekah ucapan dan perkataan-perkataan yang pantas dan menyenangkan bagi mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa imma tu'ridun anhum mubtighu rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan-ucapan yang pantas. Ajakan Islam untuk bermurah hati dan berderma cukup banyak diterangkan baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Demikian pula larangan-larangan berlaku kikir, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, as-sakhiyyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar, wal bahilu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar, wala jahilun sakhiyun ahabu ilallahi ta'ala min abidin bakhil. Orang yang bermurah hati dekat dengan Allah, dekat kepada manusia dan dekat kepada surga. Dan orang yang bermurah hati jauh dari siksa api neraka. Sedangkan orang yang kikir jauh dari Allah, jauh dari manusia, juga jauh dari surga dan dekat akan siksa api neraka. Orang yang jahil atau bodoh, yang bersifat pemurah, lebih disukai Allah dibanding ahli ibadah, tetapi kikir dalam hidupnya. Hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi. Saudara-saudara kaum muslimin sidang salat Jumat yang berbahagia, tidak ada peraturan di dunia yang mengatur manusia tidak perlu bantu-membantu dengan sesamanya. Bahkan untuk menjamin ketenangan, keamanan dan kesejahteraan perlu adanya kerjasama yang menguntungkan. Orang yang kuat dengan orang yang lemah, orang yang kaya dengan orang yang miskin, penguasa dan rakyat. Selama watak masyarakat masih memerlukan adanya kekuatan timbal balik yang menyeluruh. Seandainya manusia bersifat individual dalam hidupnya, memutuskan hubungan,
dalam pergaulan bermasyarakat tidak mau tahu urusan orang lain kecuali urusan dan kebutuhan dalam jiwa, yang hatinya mendorong keinginan menumpuk harta kekayaan sebanyak-banyaknya tanpa memperdulikan orang lain hidup menderita dan terlantar. Sikap demikian itu tidak akan menjadi sebuah keektepikan dalam kehidupan, hanya akan menimbulkan kesengsaraan bagi seluruh umat manusia. Saudara-saudara kaum muslimin sidang salat Jumat yang berbahagia, Allah menjadikan manusia menjadi beberapa golongan yang dicampur baurkan menjadi satu dengan keadaan dan tingkah laku yang berbeda-beda, hanya sebagai ujian berat bagi manusia untuk menyaring iman mereka. Dan dengan itu pula lah Allah mendistribusikan sebuah anugerahnya melalui firman yang diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Furqan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min qablika minal mursalina illa annahum la yaquna ta'am wa yamsuna fil aswaq wa janabadukum li ba'dhin fitnah atasbiruna wa kana rabbuka basira. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar, dan kamu jadikan sebagian kamu cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar, dan adalah Tuhanmu maha melihat. Suatu bangsa tidak akan sukses dalam perjuangan tanpa hubungan yang erat antara pemerintah dengan rakyatnya dan antara warga dengan masing-masing warga. Jika hubungan demikian telah terjalin erat, maka tidak ada si miskin menderita kelaparan dan si kaya menimbun harta dan menumpuk kekayaan seenaknya. Dalam hubungan ini Islam cukup memiliki syariat yang kukuh untuk mencapai tujuan-tujuan yang mulia, dengan memberikan spirit kepada jiwa agar suka berbuat kebaikan, senang berkorban dan memberi pertolongan dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Dari dorongan semangat itu membuahkan murah hati yang bukan saja dapat dinikmati oleh kaum lemah, tetapi juga akan memantulkan terjaminnya keamanan, kesejahteraan dan ketenangan, juga ketentraman bagi si pemberi itu sendiri. Mereka akan dijauhkan daripada sifat, terhindar dari sifat iri hati dan dengki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha antum haula'i tad'una litunfiqu fi sabilillah faminkum may yabkhal wa may yabkhal fa inna may yadkhulu an nafsihi wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli Alhamdulillahi mu'ayyidis sabirina bi azizin nasrih wa muyassiris syakirina li hamidi syukrih wa muwaffiqil mukhtarina lil qiyami bi amrih. Ahmaduhu ala ma an'ama wa aslama li amrihi fima hakama wa abram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi muntahad duhur salatan daimatan bila fana'in wala futur wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhan nasu taqullah innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi wa ayyaha bil mu'minina min ibadihi. Faqala azza min qailin karim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa anbiya'ika wa rusulika wa malaikatikal muqarrabin wa ahli ta'atika ajma'ina amin ya rabbal alamin.
Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma fat alaihim wa dayadiyanihim wa ahriju min daiki sujuni la siyati autanihim wa la tajalhum fitnatan lidzalimin wa najim birahmatika minal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana fil lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yazkurkum washkuruhu 'ala niyami yazidkum wa la dzikrullahi akbar.